Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to our channel with Wanita Investor Saham. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang selalu mendukung kami selama ini, terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini ya. Seperti biasa, kami akan merekomendasikan 3 saham untuk trading harian hari Jumat tanggal 16 April 2021. Oh iya, sebelum itu perlu kami ingatkan kembali bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual saham yang kami rekomendasikan, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik itu dalam keadaan untung ataupun kerugian. Dan teman-teman juga bisa melihat hasil rekomendasi kami melalui Instagram kami, yaitu Wanita Investor Saham. Nah, langsung aja yuk kita bahas rekomendasinya. Untuk rekomendasi kita yang pertama, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang finance, di mana ini adalah perusahaan finance terbesar di Indonesia yang merupakan leader di sektornya, yaitu Bank Sentral Asia atau dengan kode emiten BBCA. Hari ini Bank Sentral Asia mengalami penurunan sebanyak 0,40%, di mana Bank Sentral Asia sempat menyentuh harga di 31.550, namun turun dan ditutup di harga 31.400. Total transaksi yang terjadi pada Bank Sentral Asia hari ini mencapai 641,91 miliar dengan per saat ini yaitu 28,54, yang mana artinya secara valuasi Bank Sentral Asia atau BBCA ini bisa dibilang sedikit mahal, dan BBCA mengalami penurunan laba di kuartal keempatnya. Dengan market cap Bank Sentral Asia saat ini adalah 774,17 triliun. Jika dilihat dari monthly price range-nya, Bank BCA harga terendahnya yaitu 29.900, lalu harga tertingginya mencapai harga 33.850. Dan pada masa COVID-19, Bank Sentral Asia mencatatkan harga terendahnya yaitu di harga 21.625 dan harga tertingginya mencapai 36.900, di mana harga ini juga merupakan harga tertinggi selama 3 tahun terakhir. Investor asing tercatat melakukan net foreign sale sebesar 86,36 miliar dengan broker ZP sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya yaitu AK. Support kami untuk Bank Sentral Asia berada di harga 31.200 dan resisten di harga 31.975. Ini berarti trading range kami berada di harga 31.200 sampai dengan 31.975. Lalu saham yang kedua masih sama bergerak di bidang finance, yaitu Bank Tabungan Negara atau dengan kode emiten BBTN. Hari ini BBTN ditutup turun sebanyak 2,40%, cukup dalam dari penutupan sebelumnya, di mana Bank Tabungan Negara ini sempat menyentuh harga 1.670, lalu turun dan ditutup di harga 1.620. Total transaksi yang terjadi di BBTN hari ini mencapai
sebesar 61,33 miliar dengan per saat ini yaitu 10,74, yang mana secara valuasi BBTN ini bisa dibilang cukup murah dengan market cap BBTN sebesar 17,21 triliun. Monthly price range dari Bank Tabungan Negara terendahnya berada di harga 1.570 dengan tertingginya di harga 1.950. Harga terendah Bank Tabungan Negara selama fase COVID-19 mencapai harga 720 dan tertingginya mencapai 2.180. Sedangkan harga tertinggi selama 3 tahun terakhir mencapai 3.890. Investor asing melakukan net foreign sale sebesar 9,3 miliar dengan broker YU sebagai top net buyer-nya, sedangkan top net seller-nya adalah CC. Support kami untuk Bank Tabungan Negara berada di harga 1.650 dengan resisten di harga 1.675. Ini berarti trading range kami berada di harga 1.605 sampai dengan 1.675. Nah, rekomendasi kami yang terakhir adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu Waskita Karya atau dengan kode emiten WSKT. Hari ini WSKT mengalami penurunan sebanyak 0,97% dari penutupan sebelumnya. Setelah sempat menyentuh harga 1.065, lalu turun dan ditutup di harga 1.020. Total transaksi yang terjadi pada WSKT hari ini mencapai 44,96 miliar dengan per saat ini minus 1,88. Secara valuasi memang WSKT bisa dibilang kurang baik. Ini juga dikarenakan karena laporan keuangan dari WSKT selama 1 tahun terakhir mengalami penurunan laba. WSKT memiliki market cap sebesar 13,85 triliun dengan monthly price range dari WSKT, harga terendahnya berada di harga 935, lalu tertingginya berada di harga 1.500. Waskita Karya mencatatkan harga terendah selama fase COVID-19 di harga 394 dan tertingginya di harga 2080. Sedangkan harga tertinggi dari Waskita Karya selama 3 tahun terakhir mencapai 3.150. Investor asing tercatat melakukan net foreign sale sebesar 1,18 miliar dengan broker CC sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya yaitu AZ. Support kami untuk WSKT berada di harga 980 dengan resisten di harga 1.100. Ini menandakan bahwa trading range kami berada di harga 980 sampai dengan 1.100. Nah, itu dia 3 rekomendasi saham dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk nonton video-video kita lainnya. Tetap semangat dan tetap sehat. Jangan lupa untuk bahagia. See you in our next video. Bye.